kurikulum Merdeka, nanti bahasa Inggris itu akan dianggap linear ya dengan SD, dan di sini disampaikan bahwa kita sedang menanti atau menunggu yaitu pertek ya atau perubahan teknis 3 sampai 4 hari lagi. Berarti di sini ini adalah hari yang pertama, kemudian di sini adalah hari yang kedua, kemudian hari yang ketiga. Update terkini yaitu hasil rapat optimalisasi formasi untuk P3K guru, yang mana di sini nanti akan merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman yang masuk dalam kategori P1, P2, P3 ya. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mendapatkan informasi terbaru terkait tentang untuk penundaan seleksi P3K Guru 2022 kemarin itu ketika kita login ke akun SSCSN dan juga guru P3K pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Ternyata di sini untuk pengumuman hasil seleksi telah ditunda ya. Nah, kemudian kita dapat informasi berikutnya yaitu bahwasannya untuk penundaan hasil seleksi P3K Guru 2022-2023 ini adalah dengan tujuan yang baik, yaitu untuk mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak. Maka di sini Panselnas itu melakukan optimalisasi formasi untuk pemenuhan kuota formasi yang belum terisi ya. Yang di sini nanti disampaikan dari Kemdikbudristek bahwasanya untuk hasil seleksi itu disampaikan pada pertengahan bulan Februari. Namun hingga kini kita belum mendapatkan informasi terkait tentang kapankah untuk jadwalnya itu akan diumumkan. Nah, di sini informasi terbaru yaitu terkait tentang optimalisasi formasi, yang mana di sini adalah merupakan hasil rapat optimalisasi formasi PTK untuk formasi P3K. Nah, di sini kita kutip yaitu informasi terbaru dari Kabupaten Cirebon, teman-teman. Yang mana di sini di Kabupaten Cirebon ini nanti bisa menjadi acuan ya bagi daerah-daerah yang lainnya, dikarenakan kita senasib yaitu menantikan untuk pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4. Dari sini terkait tentang hasil rapat untuk optimalisasi formasi yaitu untuk P3K ya, yaitu untuk formasi P3K. Ya, mana di sini untuk Kabupaten Cirebon. Nah, Kabupaten Cirebon itu mendapatkan kuota sebesar 3.600 P3K untuk tahun ini. Jadi di Cirebon itu mendapatkan kuota 3.600 P3K untuk tahun ini. Kemudian formasi itu tentunya sangat banyak ya. Dengan demikian di sini akan bisa digunakan untuk mengangkat guru honorer yang ada di sana itu sebanyak mungkin. Nah, berikutnya untuk informasi yang berikutnya yaitu terkait tentang seleksi P3K. Seleksi P3K semuanya itu melalui tes ya. Walaupun di sini tidak melalui tes tertulis, namun di sini ada portofolio atau observasi sebagai pengganti dari tes tulis. Untuk yang P1 atau lulus PG itu penempatan itu berubah lagi sesuai dengan keputusan pusat, dan nanti akan ada pengumuman ya di SSCSN. Nah, di sini kalau misalkan kita mencerna untuk informasi yang kedua yaitu terkait tentang seleksi P3K itu adalah semuanya melalui tes ya. Namun di sana seperti yang kita ketahui pada juknisnya bahwa untuk yang kategori P1 itu adalah di sini atau lulus PG ini adalah langsung melalui mekanisme penempatan. Nah, di sini disampaikan untuk yang di sini adalah mekanisme seleksi yang kedua itu adalah menggunakan portofolio atau observasi, itu adalah untuk pelamar prioritas kedua ataupun juga prioritas ketiga. Ya, mana untuk P2 itu adalah terdiri dari THK 2 dan juga untuk P3 itu adalah guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk P1 yang lulus PG itu penempatan itu berubah lagi sesuai dengan keputusan dari pusat, dan nanti akan ada pengumuman dari SSCSN. Nah, berikutnya nanti kita akan bisa pantau pada jadwalnya yaitu di akun SSCSN, sekaligus nanti kita mendapatkan notifikasi lulus, kemudian kita ditempatkan di mana gitu, teman. Nah, berikutnya di sini untuk informasi yang berikutnya ini adalah untuk teman-teman yang P3. Nah, untuk P3 yang honor lebih dari 3 tahun ini bisa masuk ke kuota 3.600 ini ya. Nah, di sini adalah untuk P3 atau honor lebih dari 3 tahun di sekolah negeri bisa masuk dalam 3.600 ini dengan syarat apa? Untuk syaratnya ini adalah mengajar lebih dari 3 tahun. Kemudian mengajar inilah 24 jam linear sesuai dengan mapel yang diampu ya. Jadi di sini adalah mengajar 24 jam linear sesuai dengan mapelnya, dan masa kerja ini adalah lebih dari 3 tahun. Dan juga tercatat pada Dapodik ya, linear 24 jam saat ditarik data pada bulan Februari. Nah, tentunya ini nanti juga akan bisa menjadi acuan untuk nantinya kita ikut P3K di tahun 2023 ini ya.
Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasna juga dulu ketika habis sharing dari Kemdikbudristek, bahwasanya teman-teman yang P1, P2, P3 termasuk yang belum dapat penempatan ini adalah diminta untuk memperbaiki data dapodiknya ya, termasuk juga verbal ijazah, kemudian juga memperhatikan terkait tentang linearitas ijazahnya. Nah, berikutnya di sini disampaikan bahwasanya sehingga di tahun 2024 ini semua honorer P3 diharapkan bisa tuntas ya, diangkat menjadi P3K. Ini adalah untuk P4 atau honor yang kurang dari 3 tahun, ini termasuk dalam kategori pendaftar umum. Nantinya akan ada tes tersendiri untuk pendaftar umum ini. Namun kalau ada formasi ya, nah kalau formasinya penuh oleh P3 maka gak akan ada pembukaan dan nanti menunggu kekurangan daripada yang pensiun. Atau kalau kuota P3K ini masih bisa mengambil P4 maka nanti akan diambilkan dari P4. Dan berikutnya di sini untuk P3 atau honor yang lebih dari 3 tahun mapel matematika atau IPS kemudian IPA ini diharapkan pindah ke SD. Karena apa? Karena yang P1 lulus PG ini aja masih pada lebih ya, jadi gak akan ada formasi untuk mapel tersebut. Bagi P3 di SMP untuk P4 bahasa ini jangan putus asa, dikarenakan dalam kurikulum Merdeka nanti di bahasa Inggris ini akan linear ya dengan SD. Nah, jadi di sini informasi penting bahwasanya nanti di dalam kurikulum Merdeka nanti bahasa Inggris itu akan dianggap linear ya dengan SD. Dan di sini disampaikan bahwa kita sedang menanti atau menunggu yaitu pertek ya, atau perubahan teknis yaitu linearitas di SD. Ini adalah mungkin nanti di tahun 2024 nanti SK linearitasnya ini akan terbit teman-teman. Dan berikutnya di sini disampaikan juga kalau sudah ada SK linear maka nanti P3 dari teman-teman bahasa Inggris yaitu P3 itu adalah guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 4 tahun yang ada di SD mengajar bahasa Inggris nanti bisa disalurkan ke SD teman-teman. Nah, malah nanti akan kekurangan dikarenakan apa? Dikarenakan jumlah P3 bahasa Inggris ini adalah ada 300 ya. Nah, sedangkan jumlah untuk SD di Kabupaten Cirebon ini adalah ada 800. Dan berikutnya kira-kira untuk hasil seleksi nanti akan disampaikan kapan? Dan disini adalah kita kutip juga dari pesan WA ya dari Bapak Andika. Yang mana di sini ada salah satu kawan yaitu yang bertanya ya, yaitu di sini disampaikan ucapan selamat, semoga nanti keberuntungan pengumuman ini harap bersabar dulu ya. Kemudian di sini disampaikan yaitu amin ya Allah, tapi saya nggak sabar Pak. Kalau misalkan bisa dikasih bocoran itu kira-kira nanti kapan akan disampaikan, akan diumumkan. Kemudian di sini dijawab dengan tegas bahwa nanti semoga saja dalam waktu yaitu tidak waktu lama lagi, yaitu di sini diberikan ancar-ancar yaitu nanti kurang lebih yaitu semoga nanti dalam waktu 3 sampai dengan 4 hari lagi ini kita sudah akan pengumuman. Nah, di sini kalau misalkan kita tafsirkan kalau di sini adalah 3 sampai 4 hari lagi nanti akan pengumuman, kira-kira kapankah akan diumumkan. Nah, di sini kalau misalkan kita cek di kalender pada bulan Februari, ini adalah saat ini kita memasuki yaitu tanggal 17 ya. Inilah tanggal 17 menjelang di tanggal 18. Nah, kalau misalkan 3 sampai 4 hari lagi berarti di sini ini adalah hari yang pertama, kemudian di sini adalah hari yang kedua, kemudian hari yang ketiga, kemudian adalah hari yang keempat. Jadi nanti kita harapkan semoga saja nanti adalah di sini berdasarkan dari bocoran ini, semoga nanti dalam waktu antara di tanggal 20 sampai dengan di tanggal 24 ini nanti kita semua sudah bisa melihat pengumuman ya. Jadi nanti kita bisa melihat pengumuman di sscsn.bkn.go.id ke akun kita masing-masing, atau juga kita bisa cek pengumuman kelulusan pada guru P3K Kemdikbud.go.id.